Kita masih bicara soal utang piutang. Gara-garanya di beberapa podcastnya Akbar Faisal, itu orang pada ngomong soal utangnya Anies, ada Erwin Aksa, juga ada beberapa orang. Kemudian dijawab sama Anies di podcastnya, diskusi dengan Mary Riana. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, bicara soal utang ini, beredar sebuah surat yang ditandatangani oleh Anies Baswedan. Karena tanda tangan itu mirip dengan tanda tangan Anies. Kita belum bisa verifikasi itu tanda tangan betul apa enggak. Dalam surat itu dijelaskan ada hutang yang ditanggung atau yang menjadi tanggung jawabnya Anies sebesar 92 miliar. Dan utang ini dijamin oleh Sandiaga Uno. Menurut Anies Baswedan, dalam diskusinya dengan Mary Riana, katanya itu bukan duit Sandi. Itu adalah duit dari pihak ketiga yang diutangin sama Anies untuk biaya Pilkada Jakarta, tapi dijamin oleh Sandi. Klausul paling akhir dalam klausul utang piutang itu, kalau Anies dan Sandi menang, duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, maka dengan mekanisme tertentu utang itu dihapuskan. Gitulah ceritanya. Kata Anies itu bukan duitnya Sandi. Tapi beda dengan Sudirman Said. Sudirman Said ini adalah orang penting di lingkaran dekatnya Anies Baswedan. Sudirman dia mengatakan orang yang menginisiasi tentang kebutuhan dana itu dan minta kepada Sandi. Menurut Sudirman, ini duitnya Sandi. Nah, dua orang ini aja udah beda-beda. Dari bicara soal sumber duit dari perjanjian utang piutang itu. Gua nggak tahu. Padahal dua-duanya Sudirman ngakunya dia yang menginisiasi soal utang piutang itu. Anies ngakunya dan dia sebagai orang yang bertanggung jawab bilangnya itu bukan duitnya Sandi. Itu satu soal. Jumlahnya 92 miliar. Gunanya buat apa? Gunanya buat membiayai Pilkada Jakarta tahun 2017. Lo tahu nggak? Berapa sih biaya pilkada yang dilaporkan oleh tim Anies Sandi pada saat mereka selesai dari pilkada kan wajib melaporkan penggunaan dana. Ternyata saudara-saudara, tim Anies Sandi melaporkan dana yang keluar untuk pilkada atau dana yang mereka habiskan untuk biaya pilkada itu cuma 64 miliar. Utangnya 92 miliar. Sisanya kemana? Nah ini pertanyaan dong, dikemanain sisanya? Itu satu soal. Karena dalam undang-undang diatur apabila kandidat itu dapat sumbangan yang melebihi biaya yang dikeluarkan pada saat kampanye, pada saat pilkada, pada saat pilpres, kelebihannya itu wajib dikembalikan ke kas negara. Jadi ini pertanyaan, kalau nggak dikembalikan gimana? Dari undang-undang pilkada ini melanggar undang-undang. Kalau laporannya melebihi jumlah yang diterima, ini juga melanggar undang-undang. Kalau ini merupakan sumbangan. Karena apa? Karena di klausul tadi, kalau kalah dia jadi hutang. Kalau menang jadi sumbangan. Kata klausul ini oleh timnya Anies dibilang, tuh kan berarti Anies nggak berhutang. Toh kan dia menang. Justru itu persoalannya. Kenapa? Ketika dia jadi sumbangan, berarti kan dia digunakan untuk pilkada. Sementara laporannya ternyata lebih banyak utang dibanding laporannya. Artinya lebih banyak sumbangannya. Sisanya itu kemana? Itu problem pidana pertama. Pidana pelanggaran pemilu. Ada lagi, kalau dia jadi sumbangan, maka dia harus mengikuti aturan tentang sumbangan orang atau badan kepada kandidat yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Ada aturannya bro. Kalau lo nyumbangnya atas nama pribadi, maksimal yang bisa lo sumbang cuma 75 juta. Kalau lo nyumbang atas nama badan, misalnya perusahaan, yayasan, dan lain-lain, maksimal yang bisa lo sumbang itu 750 juta. Kalau 92 miliar, melanggar lagi undang-undang tentang pemilu. Undang-undang tentang pemilu ini kalau dilanggar, apa sih konsekuensinya? Penjara 1 tahun 4 bulan atau ada aturan-aturan teknisnya. Jadi ketika dibilang ini bukan utang dan utangnya sudah lunas, dia menjadi sumbangan, justru masalahnya di situ. Ada banyak aturan yang dilanggar dan semuanya mengarah pada pidana pemilu. Ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh timnya Anies Baswedan. Kalau pemilu yang dimenangkan di Jakarta dengan suasana yang brutal saat itu, Pak, di keuangannya ternyata menyimpan bolong-bolong, menyimpan potensi pidana, kan kita bisa mempertanyakan hasilnya. Jadi selama 5 tahun, apakah sah Anies duduk sebagai gubernur Jakarta dengan terang-terangan melanggar pidana pemilu berkenaan dengan soal keuangan ini? Itu satu soal yang lain. Terus gue nanya-nanya, kalau dia kalah, dia jadi hutang. Kalau dia menang, itu hutang dihapuskan. Kalau lo membantu seseorang, dihapuskan, emang lo yakin itu bakal dihapuskan begitu saja? Kok ini kesannya kayak ada ijon project. Oke, gua bantu lo, kalau lo menang, gak perlu diganti, nanti gantinya pakai yang lain ya. Project misalnya. Ganti dengan project-project yang dibiayai APBD misalnya. Lo bayangin, itu artinya kalau memang suasananya seperti itu, seperti ada perencanaan korupsi yang terstruktur, perencanaan mengijon project yang terstruktur. Waduh, lebih parah lagi. Gua khawatir juga kalau dia jadi pilpres misalnya atau jadi capres. Kalau jadi gubernur saja problem keuangannya kayak begini dan akhirnya sudah terbongkar ke publik. Kalau dia jadi capres, berhutang sama siapa lagi untuk membiayai kampanyenya? Kalau berhutang sama para taipan orang yang punya duit gede, pasti dia minta kompensasi. Jangan-jangan malah berhutang dengan konglomerat di luar negeri. Ini lebih bahaya lagi. Bisa dijual sumber daya alam kita. Bisa dihabisi sumber-sumber kekayaan negeri ini. Ini kan yang paling mengkhawatirkan. Yang ketiga, pertanyaan besarnya adalah kenapa soal surat utang itu keluar sekarang, seolah-olah membongkar sedikit demi sedikit boroknya Pilkada Jakarta yang kebetulan dimenangkan oleh Anies Baswedan. Gue kok jadi makin yakin ya, tidak memilih orang kayak gini untuk memimpin Indonesia. Karena dari rekam jejaknya saja sudah bikin kita deg-degan. Dari rekam jejak memperlakukan uang saja sudah bikin kita kebingungan. Lo tahu dong ketika seseorang duduk sebagai presiden, dia bertanggung jawab mengelola 2.500 triliun sampai 3.000 triliun APBN. Kalau di Jakarta mungkin yang dikelola cuma 78 triliun. Itu juga bukan duit kecil. Tapi ketika dia menjadi presiden yang dikelola itu 2.500 triliun, 300 triliun. Bukan cuma itu, dia juga mengelola aset-aset BUMN yang di bawah kekuasaan pemerintah ada 11.000 triliun. Dia mengelola sumber daya alam Indonesia ada ratusan ribu triliun yang bisa dieksploitasi. Lo bayangin kalau perilaku untuk hal-hal kayak kecil aja, untuk pilkada saja sudah menampakkan diri secara terang benderang seperti ini. Jadi kesimpulannya gini deh, ini orang mau maju sebagai gubernur, sebagai calon presiden yang akan memegang amanah kekayaan bangsa ini yang luar biasa. Tapi kalau perilaku utang piutangnya kayak gini, lo aja deh coba mau kredit di bank.
kan syaratnya harus BI checking. Kalau BI checking lo merah kan nggak dapat kredit. Nah kalau capres perilaku utang piutangnya kayak gini mengerikan. Sebaiknya emang nggak usah dikasih kredit karena ada peluang ngemplang. Atau ada peluang malah bikin rusak semuanya. Gue sih percaya bahwa bangsa ini masih waras, masih sehat dan tidak memberikan peluang kepada orang-orang yang memang perilakunya masih aneh. Monggo silakan timnya Anies menjelaskan soal utang piutang ini, bagaimana backgroundnya. Kalau sumbangan, sekali lagi menurut gua ini pelanggaran undang-undang pemilu dan bentuknya adalah pidana. Kalau pidana, maka Pilkada Jakarta kemarin sebetulnya boleh dibilang nggak terlalu sah. Udah pilkadanya brutal, kandidatnya main-main dengan uang. Ini juga bahaya. Gue Eka Tadi, terima kasih.